Selamat malam, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, malam ini saya menyapa Anda tidak di tempat wisata mana atau di luar gedung atau dengan jalan-jalan, karena memang saya merasa di tengah situasi yang sedang terjadi beberapa waktu terakhir ini di negara kita, di tengah keadaan yang mungkin membuat Anda untuk sementara tidak bisa banyak beraktivitas di luar rumah. Anak-anak harus menempuh pendidikan atau sekolah mereka dengan cara online atau PJJ, pendidikan jarak jauh. Di tengah mungkin kegiatan-kegiatan ibadah atau persekutuan yang sementara harus dilakukan secara online dari rumah. Saya merasa ini bukan waktu yang tepat untuk menyapa Anda dengan syafaat malam yang seperti biasa, yang jalan-jalan ya. Tapi ya tentu akan ada waktunya untuk itu. Nah, malam hari ini saya mau mengajak kita untuk mendengarkan, memperhatikan satu bagian Alkitab yang saya yakin sangat familiar buat kita semua. Yaitu dari Mazmur pasalnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin Mazmur ini sangat familiar buat kita semua. Ini salah satu bagian Alkitab yang terkenal, bukan hanya bagi kalangan gereja atau orang-orang Kristen, tapi juga di dunia secara umum, saudara. Mazmur yang begitu indah, banyak digubah orang menjadi lagu, puisi, dicoba diterjemahkan dengan lukisan dan lain sebagainya. Tetapi makin saya dewasa, makin saya tua, ketika membaca Mazmur ini, maka saya menemukan ada satu hal yang menarik, saudara. Bahkan mungkin agak aneh. Kenapa? Karena kita biasa beranggapan Mazmur ini mau menggambarkan betapa baiknya Tuhan ya. Dia membawa, Tuhan adalah gembalaku yang baik, aku tidak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, membawa aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwa dan seterusnya. Ya, gambaran yang begitu indah, mungkin padang rumput yang hijau, danau yang tenang, oh damai sejahtera. Tapi di tengah-tengah gambaran yang begitu indah itu tiba-tiba muncullah sesuatu yang menurut saya aneh. Yaitu ketika dikatakan di ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Saudara yang dikasih Tuhan, kata lembah kekelaman ini kalau dalam teks aslinya bisa diterjemahkan menjadi, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan lebih dekat, the valley of shadow and death. Lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, lembah kegelapan, kegentaran maut. Tiba-tiba dari bayangan yang indah, padang rumput hijau, danau yang tenang, muncullah bayangan yang mungkin menyeramkan. Ya, saya ingat waktu saya masih kecil, masih sekolah minggu, saya membaca satu komik tentang cerita karangan seorang yang penulis yang mengarang sebuah buku berjudul The Pilgrim Progress, perjalanan seorang musafir, ya, yang menceritakan bagaimana seorang beriman itu menempuh perjalanan imannya, dan satu gambaran yang coba dilukiskan adalah tentang ini, lembah bayang-bayang maut. Ya, jalan yang sempit, ada jurang yang dalam, di dalam jurang itu ada kerangka orang-orang yang jatuh, lalu ada seperti aliran sungai magma yang menggelegak, bau belerang, mengerikan sekali.
Maka yang membuat saya heran adalah kalau memang dikatakan gembala dalam Mazmur 23 ini adalah gembala yang baik, kok bisa-bisanya sang domba gembalaan itu sampai harus berjalan di lembah bayang-bayang maut tadi? Kenapa tidak memang diarahkan hanya di tempat yang aman, yang tenang, atau dibiarin aja di padang berumput hijau dan di air yang tenang itu? Tidak perlulah dibawa ke lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman yang mengerikan, menyeramkan itu. Kenapa kok tega si gembala itu? Lama-lama saya mulai merefleksikan dan menemukan apa yang bisa saya bayangkan sebagai jawabannya. Yaitu bahwa yang namanya lembah kekelaman, kondisi yang mengerikan, yang tidak kita inginkan, kondisi yang tidak kita harapkan dalam hidup kita, karena pasti kita mengharapkan apa yang baik, menyenangkan, menggembirakan. Tapi keadaan situasi yang tidak menyenangkan, tidak menggembirakan, pasti akan atau bahkan sudah pernah atau sedang kita jalani. Mungkin itu dalam bentuk kesulitan ekonomi, di PHK, usaha tidak berjalan baik, bahkan bangkrut. Mungkin sakit penyakit yang ringan, yang berat. Mungkin tekanan di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, bahkan di rumah tangga atau di gereja. Atau mungkin seperti yang sekarang kita sedang alami. Kondisi sosial politik yang sedang memanas, di mana kita sebagai masyarakat merasakan adanya ketidakbenaran dalam pemerintahan kita. Pejabat yang ngomong seenak perutnya sendiri, tidak peduli dengan rakyat. Pemerintah juga yang mungkin mengambil keputusan-keputusan yang tidak tepat, berkesan asal-asalan, yang tidak sensitif terhadap perasaan masyarakat, dan yang lain sebagainya. Lalu ketakutan-ketakutan, kerusuhan, ya, huru-hara, yang pastinya bagi kita yang sempat mengalami hal-hal serupa beberapa puluh tahun lalu, memori dan trauma itu masih ada. Itu itulah lembah kekelaman kita sekarang. Kok tega Tuhan membiarkan kita harus melaluinya lagi seperti si domba gembala ini? Maka jawaban yang saya temukan adalah karena memang hal-hal itu tidak terelakkan, saudara, tidak terhindarkan. Suatu hari kita harus melewati lembah kekelaman kita masing-masing, baik sebagai pribadi, keluarga, atau bahkan bangsa dan negara, gereja seperti hari ini. Maka pesan dari firman Tuhan jelas. Semua itu bisa, bahkan bisa saya katakan pasti terjadi. Harus kita hadapi, harus kita lalui lembah kekelaman kita masing-masing itu. Tuhan tidak menjanjikan semua itu akan hilang. Ya, kalau kita percaya Tuhan, oh tidak ada lagi lembah kekelaman. Tidak mungkin, saudara. Lembah kekelaman itu adalah bagian tak terpisahkan dari hidup kita ini. Maka apa janji Tuhan? Apa janji Sang Gembala baik? Yaitu bahwa Ia akan selalu beserta kita. Dan itulah janji yang cukup. Bahwa Tuhan, Sang Gembala baik, akan selalu beserta kita, bahkan ketika kita harus menjalani lembah kekelaman kita masing-masing. Tuhan beserta kita, Tuhan menghibur, menguatkan, bahkan Tuhan mengidentikkan diri dengan kita. Ia berbagi penderitaan kita, Ia turut merasakan kesedihan, ketakutan, kegeraman, kekesalan, kekecewaan, luka-luka kita. Ia merasakannya, dan karena itu Ia mau memimpin kita, berjalan bersama kita, melewatinya. Maka malam ini saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semua boleh beristirahat dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita boleh merasakan ketenangan dan damai sejahtera. Biarpun ada banyak hal yang menakutkan, ada ketidakjelasan, ada kegalauan, tapi kita boleh yakin dan percaya bahwa Sang Gembala baik berjalan bersama kita selalu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya bahwa dalam Engkaulah
kami menemukan ketenangan. Karena Kristus Sang Gembala baik berjalan bersama kami. Berjalan mendampingi kami melewati setiap pergumulan, setiap lembah kekelaman kami. Berjalan bersama kami, mendampingi kami dalam ketakutan, kegalauan, kekesalan, kekecewaan, kemarahan, ataupun luka-luka kami. Berjalan bersama kami, menguatkan untuk bisa melewatinya. Karena itu, kalau malam hari ini kami hendak beristirahat, biarlah dengan keyakinan itu, kami beristirahat dengan baik dengan kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah dengan kekuatan dari Sang Gembala baik, besok kembali kami bangun, menatap kehidupan kami, menghadapi berbagai tantangan, bahkan kalau kami masih harus menjalani lembah kekelaman kami masing-masing. Biar Tuhan sendiri yang mampukan dan kuatkan kami. Biar Tuhan dalam Kristus Yesus Sang Gembala baik terus berjalan bersama kami. Inilah doa kami hanya dalam nama Putra Tunggalmu Kristus, Sang Gembala yang sudah, sedang, dan akan terus berjalan bersama kami, bahkan melewati lembah kekelaman kami. Kami mohonkan doa ini. Amin.